Terang benderang loh, kayak masih belum sepi loh, udah ada malingnya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ada dugaan bahwa kasus tersebut telah direkayasa. Hai everyone, I'm Sulkim. Selamat datang ya ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih. Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya nih. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Waiting. Alright guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana Dr. Richard yang dituding melakukan rekayasa bahwa kliniknya ini sudah kemalingan. Bahkan nih teman-teman, dikarenakan tudingan rekayasa ini, Dr. Richard itu sampai dilaporkan. Gak cuma itu saja, gak cuma dilaporkan. Ada juga loh mahasiswa yang melakukan demo. Waduh. Adapun untuk Dr. Richard Lee sendiri sebenarnya sudah memberikan klarifikasi bahwa itu bukanlah rekayasa. Lantas, gimana sih cerita selengkapnya? Kok bisa gitu muncul tuduhan seperti ini? Apa yang menyebabkannya? Karena ya guys, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Pasti ada penyebabnya. Kenapa sampai bisa muncul tuduhan bahwa Dr. Richard melakukan settingan ataupun rekayasa? So, untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk mari kita kulik bersama-sama. Seperti yang dilaporkan oleh Kumparan.com pada hari Jumat tanggal 26 April lalu, Dr. Richard Lee itu sudah memberikan kabar bahwa sudah terjadi kasus pencurian di klinik kecantikan miliknya yaitu Athena yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Gak lupa dia juga menunjukkan bagaimana CCTV yang menunjukkan bahwa kliniknya memang kemalingan teman-teman. Dan di momen itu dia juga seperti mengatakan bahwa dirinya akan mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menemukan malingnya nanti akan dikasih 10 juta rupiah. Dan guys, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa nonton ya seperti apa video dari Dr. Richard Lee. Itu pencurian. Astagfirullahaladzim. Hal yang tidak mengenakan banget. Bukan masalah angka, musibah ini rentetannya bisa kemana-mana. Jadi kemarin salah satu klinikku itu pencurian, yaitu Athena Padang. Padahal belum buka sama sekali, jadi belum operasional. Baru mau operasional tanggal 1 Mei nanti. Dan aku akan direncanakan tanggal 30 April nanti akan ke Athena Padang. Resmian. Tapi kemarin mungkin kecurian atau perampokan ya, bukan tahu ya. Sore tepatnya tiba-tiba ada orang yang menembus pintu, karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional, lalu dia ngambil tas dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya, akan sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku, dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Dan kalau bagi orang yang mencuri tersebut menonton video ini, aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksi paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Athena Padang. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun dan aku akan kasih kamu hadiah 10 juta rupiah. Aku sangat menyesal banget musibah ini bisa terjadi, tapi kita akan tetap ongoing. Jadi tanggal 1 Mei nanti Athena Padang tetap akan buka di Padang. Mudah-mudahan musibah ini tidak menghalangi rencana opening di Athena Padang. Oke, ini CCTV-nya ya. Oke, dia masuk. Siang ya? Gokil sih, siang hari loh. Maksudnya sore hari loh. Di sini pukul 16.50 loh guys. Masih sore loh ini. Terang benderang loh, kayak masih belum sepi loh. Udah ada malingnya. Nyari loh, nyari something ya. Oke, nyari sana sini, nyari sana sini. Yang diambil apaan tuh, tas ya? Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana video dari Dr. Richard Lee yang mana dia itu mengatakan bahwa kliniknya ini sudah mengalami kecurian atau kemalingan. Dan dalam video tadi Dr. Richard Lee bilang bahwa dirinya itu hanya pengen dokumen untuk perizinan Athenanya ini itu dikembalikan karena dokumen ini penting banget. Bahkan jika orang yang melakukan pencurian itu mengembalikan hal tersebut, nanti bakalan dikasih duit dan katanya akan damai teman-teman. Sementara itu nih guys, pihak polisi itu telah berhasil menangkap terduga pria yang terekam di CCTV tersebut. Dan diketahui juga nih bahwa pria itu berinisial K dan karyawan dari klinik tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, ada dugaan bahwa kasus tersebut telah direkayasa atau settingan lah guys. Dalam video yang beredar, saat diinterogasi nih oleh polisi, terungkap bahwa si Eka ini disuruh oleh dokter yang ada di klinik tersebut yang berinisial F untuk melakukan settingan atau rekayasa. Dan awalnya dia itu sempat menolak nih. Lebih lanjut, si K mengatakan, disampaikan, nanti bikin konten ya. Konten apa itu? Konten maling? Enggak lah. Tenang saja, nanti aku yang tanggung jawab.
Begitulah guys percakapan antara Sika dengan si dokter yang berinisial F yang diperagakan ulang kepada polisi. Kemudian Sika ini juga disuruh untuk merekayasa bahwa dirinya telah mengambilkan barang yang dicuri. Momen itu juga direkam sehingga kasus pencurian dianggap sudah selesai. Dalam video tersebut, Sika mengatakan konten keduanya, saya mengaku sudah menyerahkan. Menyerahkan dalam artian sudah mengembalikan barang yang dicuri. Semuanya sudah direkam. Begitulah bagaimana kata dari Sika. Dan teman-teman, seperti yang dikutip dari kumparan.com, Kasat Reskrim Polresta Padang yang bernama Kompol Dedi Adriansyah Putra saat dihubungi pada hari Rabu tanggal 1 Mei mengatakan, karena dia terduga pelaku, kita amankan. Kita interogasi kan. Akhirnya dia buka suara bahwasanya dia disuruh oleh dokter berinisial F. Dokter F itu kerja juga dengan Dr. Richard di klinik Athena, dibuat untuk ini, untuk konten. Dedi pun menjelaskan kemungkinan apakah konten tersebut untuk melakukan promosi klinik, dikarenakan klinik Athena di cabang itu akan segera menggelar grand opening. Beliau lebih lanjut mengatakan, bisa jadi kita periksa juga Dr. F, tapi dia enggak kooperatif. Alasannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi dari pengakuan kedua pelapor ini ada rekayasa di sana, makanya kita mau panggil, tapi mereka enggak mau. Dedi lantas mengatakan guys bahwa dalam proses penyelidikan kasus dugaan pencurian itu, muncul kabar bahwa Kak dipukul polisi untuk mengaku mencuri. Menjawab hal ini, beliau mengatakan, ya kita kan mau skala itu, tapi kan kemudian muncul masalah baru. Sika kita periksa. Kemudian muncul di status Sika bahwa dipukul oleh anggota di Polres untuk mengaku. Diposting di situ juga. Apa saya belum lihat ya, tapi laporan dia dengan Dr. Richard seperti itu. Bahwa dia dipukul, kemudian ini tulang dadanya retak. Dr. Richard itu menyampaikan ke Bapak Kapolres bahwasanya dia tahunya dari postingan Sika sendiri di WA. Jadi pun lantas curiga nih guys, dengan mengatakan, menurut saya enggak mungkin. Sika ini dia kerjanya entah OB. Seorangkah dia sampai cek ronsen, saya rasa enggak mungkin kalau enggak ada yang mengarahkan. Kami kemudian dipanggil Kapolres. Mengapa sampai seperti ini? Ya saya jawab, saya menjamin, pastikan anggota saya tidak ada yang melakukan pemukulan dan. Dedi lantas menjelaskan nih guys soal keyakinannya itu. Dia lantas mengatakan, karena anggota dari awal ke TKP, penangkapan, sampai pada pemeriksaan di Polres itu divideokan kegiatan mereka. Dari video itu kelihatan, dari awal sampai terakhir itu ketawa-ketawa. Gak mungkin kalau dia dipukul masih bisa ketawa dengan anggota. Terus masih merokok. Malah ditawari makan sama anggota. Dia atau Sika makan. Kan kurang ajar namanya seperti itu. Beliau pun lantas mencari tahu kebenaran soal ronsen yang dibuat oleh Sika. Dari penelusuran, rupanya hasil ronsen itu tidak pernah ada. Dedi lantas mengatakan, kami kan pihak tertuduh nih, mereka sudah bekerja. Kok malah tiba-tiba diserang balik? Enggak pantas. Makanya saya cari dari mana dia ronsen, rupanya di SPH. Dokternya enggak ada. Jadi seperti itulah bagaimana jawaban dari Dedi mengenai tuduhan bahwa si K ini udah dipukul nih untuk mengaku bahwa lu mencuri. Begitu guys, udah dijelaskan ya tadi sama pihak kepolisian soal tuduhan tersebut. Selain itu, beliau juga menyinggung soal Undang-Undang ITE. Dalam statementnya, beliau mengatakan seperti ini guys. Larinya ke Undang-Undang ITE, karena dari elemen masyarakat, netizen sudah banyak yang mau melaporkan dia ini. Kami persilakan saja kalau ada laporan. Saya persilakan. Laporannya ke Polda Sumbar saja. Menurut beliau, jika terkait dengan Undang-Undang ITE, polisi bisa membuat laporan mode A atau laporan dari internal polisi yang sudah mendapatkan dugaan adanya tindak kriminal. Namun, beliau memilih menunggu masyarakat yang melaporkan. Dan guys, pada tanggal 5 Mei 2024, Dedi mengatakan bahwa polisi telah menerima laporan aduan dari masyarakat terkait dugaan rekayasa kasus pencurian tersebut. Masih di sumber yang sama yaitu kumparan.com, beliau mengatakan seperti ini. Kami tetap lanjut kasus. Kami sudah menerima laporan polisi dari masyarakat. Kami sudah tindak lanjuti. Dijadwalkan lanjut Dedi pada hari Selasa tanggal 7 Mei, penyidik memanggil manajemen Athena Padang untuk dilakukan yang namanya pemeriksaan. Untuk tahap selanjutnya, barulah pemanggilan terhadap Dr. Richard Lee. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan, termasuk dari saudara K, kemudian GM, dan Dr. F. Dr. Richard Lee nanti, kami periksa dulu manajemen Athena Padang dulu. Kalau memang bersangkutan tidak merasa ada settingan, silahkan disampaikan. Makanya, saat pemeriksaan awal, kami periksa itu. Kami interogasi. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah manajemen Athena Padang. Kami interogasi. Nyampaikan secara lisan itu aja, bahwa sudah selesai. Bukti pendukung tidak ada. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Kasat Reskrim Polresta Padang, yakni Kompol Dedi. Dan guys, nggak hanya itu saja nih. Untuk sekarang ini ya, Dr. Richard Lee juga dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.
atas dugaan pelecehan institusi kepolisian dan juga penyebaran berita palsu atau hoax. Alright, dugaan pelecehan institusi kepolisian. Kalau untuk yang masalah berita bohong kan kita udah sempat bahas ya. Terus kalau untuk yang masalah ini kayak gimana dong? Kenapa ya bisa ada muncul tuduhan seperti itu? Jadi guys, usut punya usut, hal itu dikarenakan ada rekaman PN atau voice note yang berada di sosial media. Di mana dalam PN itu, Dr. Richard Lee mengatakan seperti ini. Kalau polisi nanti aku yang tanganin. Kasih duit aja, selesai. Bilang itu memang kemalingan. Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti aku yang tangani. Kasih duit aja selesai. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Jadi teman-teman, statement yang mengatakan kasih duit aja selesai, inilah yang memunculkan tudingan bahwa Dr. Richard Lee sudah melakukan dugaan pelecehan terhadap institusi kepolisian. Seperti itu Yorobun. Lantas, gimana nih tanggapan dari Dr. Richard Lee atas tudingan rekayasa ataupun settingan terhadap kliniknya yang kemalingan? Teman-teman, untuk Dr. Richard Lee sendiri membantah dirinya membuat rekayasa tersebut. Dirinya juga mengaku permasalahan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam pesannya kepada awak media pada Kamis tanggal 2 Mei, Dr. Richard Lee mengatakan kurang lebih seperti ini. Nggak ada rekayasa, semua sudah diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Beliau juga mengaku sudah memegang surat perdamaian dari terduga pelaku. Dan ia berharap agar kasus ini tak dibahas dan makin melebar lagi. Begitu guys, bagaimana tanggapan dari Dr. Richard? Intinya adalah dia membantah tentang bahwa kasus ini tuh direkayasa atau disetting. Di sisi lain, untuk Dr. Richard Lee sudah membuat postingan baik itu di Instagram dan juga di TikTok. Postingannya itu seperti menyoroti tentang penggunaan AI, yang mana dengan menggunakan teknologi AI, suara Dr. Richard Lee dipakai nih untuk mempromosikan beberapa produk-produk. Dalam postingan itu, dia lantas mengatakan, sekali lagi saya info, semua banyak orang membuat AI dengan suara saya, dimanfaatkan untuk berjualan atau menipu. Sudah banyak korban. Semua akun resmi saya yang centang biru. Dan teman-teman, yang menarik dari postingan ini adalah tentang bagaimana awal dari video tersebut. Kalau kita lihat, awalnya ini seperti menyatakan screenshot dari pesan suara yang sudah kita dengarkan tadi. Dan dapat diperhatikan juga tulisannya, ada tulisan hoax. Lantas, apakah maksudnya ini? Bagaimana pendapat kalian tentang postingan yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Di sisi lain, buntut dari dugaan rekayasa ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Sumatera Barat pada Senin tanggal 6 Mei 2024 itu sudah menggelar aksi di klinik kecantikan Athena Padang miliknya Dr. Richard Lee. Koordinator aksi yang bernama Rashid Al-Hafiz menyampaikan bahwa dalam aksi ini mahasiswa itu meminta kasus rekayasa pencurian tersebut diselesaikan hingga tuntas. Selain itu, Richard Lee juga diminta untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Peserta aksi juga meminta polisi menunda izin operasional klinik kecantikan tersebut sebelum Dr. Richard Lee meminta maaf. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana pembahasan mengenai kasus yang satu ini. Dan kita akan tetap menunggu ya teman-teman bagaimana hasil penyelidikannya. Intinya tuh sekarang aku masih belum bisa berkomentar terlalu banyak gitu ya kan. Karena takutnya nanti salah-salah komen. Intinya kita bakalan tunggu bagaimana hasil penyelidikannya. Apakah benar ini tuh direkayasa? Atau ini tuh emang beneran gitu nggak direkayasa? Mari kita tunggu saja ya guys bagaimana hasil akhirnya. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sogi pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Happy weekend ya Yorobun. Goodbye. Bye-bye.